Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan membahas tentang filsafat teknologi. Secara umum, teknologi memiliki ranah definisi yang sangat luas. Hal ini dikarenakan term teknologi sendiri dapat digunakan untuk merujuk pada berbagai hal yang sangat luas, baik menyangkut objek material, pengetahuan praksis, maupun suatu kegiatan tertentu. Secara etimologis, teknologi berasal dari bahasa Yunani, yakni tekne yang berarti seni, keterampilan, suatu cara atau sarana untuk mencapai suatu hasil, dan logos yang berarti ilmu atau kata. Dengan demikian, secara harfiah teknologi dapat diartikan sebagai ilmu tentang cara atau sarana untuk mencapai suatu tujuan. Dalam kebudayaan Yunani kuno, penggunaan kata tekne selalu merujuk kepada dua makna, yaitu yang pertama, kata tekne mengacu pada aktivitas atau kerajinan menukang dengan menggunakan tangan, serta seni pikiran dan seni halus. Lalu yang kedua, kata tekne bermakna keterampilan atau keahlian dalam suatu bidang. Penggunaan kata tekne dalam kebudayaan Yunani kuno yang hanya berorientasi pada nilai-nilai estetik, menurut Ihde merupakan pengertian tentang teknologi secara sempit. Menurut Ihde, bagaimanapun dalam mendefinisikan teknologi terdapat tiga ciri utama yang harus diperhatikan. Yang pertama, teknologi harus memiliki komponen yang konkret, yaitu materi. Yang kedua, aspek penggunaan, yakni akses praksis. Yang ketiga, hubungan antara alat-alat teknologi dan umat manusia yang menciptakan, menggunakan, dan mengubahnya. Sebagaimana pengetahuan manusia, perkembangan teknologi juga merupakan sebuah proses akumulasi dari perkembangan pembelajaran manusia yang secara terus-menerus dari tahap ke tahap. Perkembangan teknologi sebagai sesuatu yang lebih bersifat materialis, praksis, yaitu alat cipta manusia yang dapat dijabarkan dalam beberapa fase. Yang pertama, fase penggunaan otot. Kira-kira 1 juta tahun yang lalu, dalam fase ini teknologi dilihat sebagai teknologi yang ditemukan. Artefak teknologi yang dihasilkan berupa batu, palu, tombak, busur, dan alat lainnya yang terbilang masih sangat sederhana. Yang kedua, fase penggunaan tenaga alam dan binatang. Kira-kira pada 3000 hingga 1700 Masehi. Artefak teknologi yang dihasilkan berupa alat membajak, gerobak, kincir, dan perahu layar. Pada fase ini juga telah ditemukan teknologi bahasa berupa tulisan-tulisan. Yang ketiga, fase revolusi industri pada tahun 1700 Masehi hingga 1940 Masehi. Dalam fase ini, alat-alat teknologi telah lebih berkembang, yang mana diciptakannya mesin uap dan alat-alat yang bertenaga listrik. Yang keempat, fase revolusi energi pada tahun 1940-an hingga 2000 Masehi. Fase ini menghasilkan pesawat ruang angkasa, tenaga nuklir, dan komputerisasi. Yang kelima, revolusi informasi atau pada masa sekarang. Teknologi yang diciptakan sudah sampai pada tahap kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI. Hal ini dapat dilihat dari gejala cyberspace atau ruang siber. Cyberspace ini adalah media elektronik dalam jaringan komputer yang banyak dipakai untuk keperluan komunikasi satu arah maupun timbal balik secara online atau terhubung langsung. Dunia maya ini merupakan integrasi dari berbagai peralatan teknologi komunikasi dan jaringan komputer, sensor, transducer, koneksi, transmisi, prosesor, signal, dan pengontrol yang dapat menghubungkan peralatan komunikasi seperti komputer, telepon genggam, instrumentasi, elektronik, dan lain-lain yang tersebar di seluruh penjuru dunia secara interaktif. Menurut Ihde, agar filsafat menjadi suatu filsafat teknologi, maka filsuf harus menempatkan teknologi sebagai fenomena utama untuk dikaji dan mampu menganalisanya secara reflektif sedemikian rupa untuk menerangkan ciri-ciri fenomena teknologi itu sendiri.
Ihde menggunakan pendekatan fenomenologis dalam filsafat teknologinya. Melalui pendekatan ini, yang mau dikaji oleh Ihde adalah fenomena teknologi berdasarkan model persepsi ala Husserl dan Merleau-Ponty, serta model praksis. Ia juga bertitik tolak dari pemikiran Heidegger tentang keberadaan teknologi yang mendahului sains dan sifat praksis dari teknologi. Ketika dunia dipahami secara perspektual lewat instrumen teknologi, pengalaman manusia pun berubah. Baginya, sudah menjadi sesuatu yang lumrah untuk memperlihatkan bahwa bagaimanapun instrumen memperluas atau merubah pengalaman manusia. Proses transformasi pengalaman inilah yang mau dijelaskan oleh Ihde melalui metode fenomenologisnya, namun terdapat perbedaan yang cukup mendasar dari metode fenomenologi Ihde dengan fenomenologi Husserl maupun Ponty. Hal ini dapat dilihat dari penempatan instrumen sebagai ekstensi dari kemampuan indrawi tubuh manusia. Dalam pemahaman Ihde, fenomenologi itu lebih luas dari sekedar relasi subjek atau ego dengan dunia seperti dalam fenomenologi Husserl. Dalam konteks ini, kesadaran atau ego transcendental digantikan dengan tubuh. Tubuh dan instrumen teknologi yang bersifat rasional adalah subjek yang memahami dunia secara eksistensial, dan penempatan instrumen dalam relasinya dengan tubuh merupakan manifestasi dari pembacaan atas realitas. Metode pendekatan yang digunakan Ihde dalam meneliti dan menjelaskan relasi manusia dengan teknologi yang dimediasi oleh instrumen kemudian disebut sebagai pasca fenomenologi atau post fenomenologi. Alasannya yakni fenomenologi Ihde meskipun masih menggunakan pengalaman, intuisi, dan mencari kompleksitas pengalaman, ia tidak lagi merujuk pada ego transendental. Fenomenologi lebih bersifat pragmatis karena selalu meneliti sesuatu yang konkret dan melibatkan pengalaman kebutuhan. Ia juga berpijak pada pendekatan materialis yang melihat bahwa refleksi atas teknologi dapat menjadi titik tolak bagi pendasar filsafat sains. Konsep dasar filsafat teknologi dan Ihde, dunia kehidupan atau Lefort. Istilah dunia kehidupan pertama kali lahir dari tradisi fenomenologi yang dikemukakan oleh Edmund Husserl dengan istilah Lebenswelt. Istilah ini kemudian dibahasakan kembali oleh Ihde dalam filsafat teknologinya menggunakan kata Lefort. Dalam kacamata Husserl, dunia kehidupan merupakan dunia yang dirasakan secara bersama yang menjadi latar belakang dari semua pengalaman manusia. Pada masa kini, dunia yang dihuni oleh manusia telah dipenuhi oleh teknologi. Pada kenyataannya, manusia tidak dapat hidup tanpa penggunaan teknologi. Semenjak manusia lahir, atau bahkan ketika manusia sedang tidur, tanpa sadar, manusia telah berada dalam cara pandang tentang dunia yang telah termediasi oleh artefak teknologi. Persepsi manusia terhadap dunia kehidupan mengalami transformasi oleh teknologi. Jalinan teknologi yang erat dalam hidup manusia kemudian membentuk suatu dunia kehidupan baru, yakni dunia kehidupan yang termediasi oleh Ihde. Melalui mediasi instrumen teknologi, manusia pun mengalami dunia kehidupan secara baru, yakni secara teknologis. Yang kedua yaitu instrumentasi dan realisme instrumental. Dalam fenomenologi instrumentasi Ihde dipahami bahwa dunia kehidupan wujud melalui instrumen. Instrumen dalam artian ini merupakan teknologi yang mewujud dalam bentuk alat-alat seperti teleskop yang mampu membantu manusia untuk melihat benda-benda yang jauh, arloji yang dapat mengukur waktu dalam satuan jam, dan semua alat ciptaan manusia lainnya. Dalam konteks post-fenomenologi Ihde, relasi instrumental manusia dengan dunianya dipahami
sebagai relasi yang lebih bersifat materialistis. Instrumen dalam konteks ini bukanlah ranah yang dituju atau objek dari pengalaman itu sendiri. Instrumen hanya merupakan ekstensi dari organ tubuh manusia. Persepsi manusia pun berkembang melalui pengalaman menggunakan artefak atau alat-alat teknologi. Dalam filsafat teknologi Ihde, fungsi instrumen dilihat secara lebih positif, yakni instrumen menyampaikan ciri-ciri entitas, menunjukkan kemampuan instrumen, peningkatan persepsi, dan membuat apa yang sebelumnya teoritis teramati. Apa yang sebelumnya teoritis menyempit berkat apa yang secara instrumental dapat diobservasi. Dan observasi ini menjadi wilayah perseptual baru, yakni dunia yang dihadirkan secara teknologis. Yang ketiga yaitu teknologi mengubah persepsi manusia. Dalam usaha menilik hubungan manusia dengan teknologi, Ihde terlebih dahulu menampilkan bagaimana penggunaan teknologi dalam wujud alat mampu mengubah pengalaman dan persepsi manusia. Persepsi manusia tentang dunia kehidupan berubah seiring dengan penggunaan teknologi sebagai mediator antara manusia dan dunia kehidupan. Dalam konteks ini terdapat dua jenis persepsi. Yang pertama, mikropersepsi dan kedua, makropersepsi. Mikropersepsi adalah persepsi manusia yang langsung melalui tubuh dan semua inderanya. Pengalaman tubuhan seperti ini oleh Ihde disebut sebagai badiwan. Sementara makropersepsi adalah persepsi yang manusia peroleh melalui struktur atau budaya di mana manusia berada, seperti cara berpikir dan kebiasaan. Setiap mikropersepsi telah tersituasikan dan tidak terpisahkan dari suatu makropersepsi. Dan di antara body 1 and body 2 terletak dimensi ketiga, yakni dimensi teknologi. Menurut Ihde, dengan teknologi, cara mengalami dunia diubah secara ontologis.